Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kembali kita berjumpa untuk lebih mengenal filsafat Islam. Sesi ini kita akan berbicara masih sekitar pengenalan awal dengan filsafat Islam, ya, di mana kita akan mulai dengan melihat beberapa definisi dari filsafat Islam menurut beberapa filosof, untuk kemudian nanti kita akan tinjau lebih lanjut hubungan antara filsafat, ilmu sains, dan juga agama, dan nanti kita juga akan tinjau sekilas tentang bagaimana posisi filsafat dalam Islamic Studies atau dirasat Islamiyah, dan insya Allah pada saatnya nanti kita juga bicara tentang bagaimana pentingnya belajar filsafat Islam. Baik, secara umum kita bisa pahami bahwa yang namanya filsafat Islam atau filsafat sarum nanti ada dua pola, ada teoritis, ada praktis. Kita lihat saja misalnya definisi yang ditawarkan oleh filosof muslim pertama, yaitu Al-Kindi. Al-Kindi punya dua definisi yang saya rasa perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, definisi praktis, al-falsafah hiya at-tadrib alal maut, latihan untuk mati. Ini kata Al-Kindi. Dan ini harus kita pahami bahwa pengertian ini mengandung maksud bahwa ini adalah sisi praktis dari filsafat. Apa sih yang dimaksud mati di sini adalah imatatus syahwat, mematikan syahwat. Artinya apa? Membersihkan diri, membersihkan jiwa. Ya, bahwa manusia itu nanti pada saatnya kita akan kaji, manusia itu ada jiwa manusia itu punya tiga potensi, ada quwwah natiqah, daya pikir, ada quwwah ghadabiyah, ada daya emosi, dan ada daya syahwat. Nah, syahwat ini yang harus kita manage dengan bagus. Dalam bahasa Al-Kindi harus imatatus syahwat, harus dimatikan, dimanage dengan bagus nanti pada saatnya. Di samping itu, Al-Kindi juga menyampaikan sebuah definisi bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia. Nah, ada clue di sini, batas kemampuan manusia, kemampuan akal manusia. Dan beberapa definisi yang lain nanti senada dengan ini, maka dari definisi Al-Kindi ini kita bisa pahami betul bahwa memang kita harus lengkap, harus komprehensif memahami filsafat sebagai sebuah laku praktis dan juga laku teoritis. Kita nggak bisa menafikan satu, mengambil yang lainnya. Ini dua-duanya harus kita praktekkan, dan ini menjadi tren umum bahwa secara epistemologi para filosof kita dulu memang nggak ada pembedaan yang signifikan antara dimensi praktek dengan dimensi teori. Sehingga kalau orang sekarang misalnya mengatakan ada clue, orang harus pinter juga harus benar, harus kober katakanlah, ini sebetulnya kalau dalam epistemologi lama ini satu kesatuan. Orang pinter otomatis benar, orang benar otomatis kober. Cuman memang perkembangan ke sini
kita harus pahami betul bahwa untuk orang-orang sekarang memang epistemologinya rada bergeser, sehingga banyak orang ngerti teori, tapi prakteknya nol. Banyak orang ngerti tentang kebaikan, tapi praktek kebaikannya kadang-kala minor. Ini tren yang kekinian. Oke deh, ini pergeseran yang harus kita pahami betul. Baik, apa sih yang dikaji oleh filsafat sebetulnya? Ada satu term yang bisa kita tangkap bahwa para filosof mengatakan al-falsafah hiya ummul ulum. Nah, filsafat itu induknya semua pengetahuan. Ini bisa kita pahami dari cerita-cerita para filosof, pemikiran para filosof, bahkan sampai filosof-filosof muslim pun di generasi awal. Kita tahu bahwa Al-Kindi misalnya, di samping dia seorang filosof muslim, dia juga seorang ahli ilmu alam, ahli sains. Al-Farabi juga begitu, Ar-Razi juga begitu, Ibnu Sina juga begitu. Jadi di samping mereka filosof, mereka juga ilmuwan. Nah, cuman kemudian pada perkembangannya nanti sains atau ilmu itu mandiri atau memisahkan diri menjadi spesialisasi yang terpisah. Maka kalau kita tinjau lebih lanjut, objek kajian filsafat adalah ada 3 hal. Kalau dalam bahasanya Ibnu Rus misalnya segala sesuatu yang ada, dalam bahasa Al-Kindi juga begitu. Al-Mawjudat, semua yang ada, ya. Semua yang ada adalah yang pertama, yang ada, yang pasti ada, yang nggak pernah nggak ada adalah Tuhan. Ini wajibul wujud, yang selalu ada, nggak pernah nggak ada, dan menjadi sumber keberadaan semuanya adalah Tuhan. Kemudian manusia sebagai aktor utama di semesta ini, dan alam. Jadi inilah 3 hal yang menjadi objek kajian filsafat. Inilah al-mawjudat, inilah yang ada. Jadi Tuhan, manusia, dan alam. Cuman seperti tadi saya katakan, nanti ilmu alam, ilmu tentang alam itu menjadi pembahasan tersendiri, spesialisasi tersendiri, menjadi bidang sains yang kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan. Sehingga filsafat nanti pada gilirannya lebih asik, lebih fokus untuk berbicara tentang ketuhanan, dan juga berbicara tentang manusia. Ini yang dikaji oleh filsafat. Baik, manusia, ini kita bicara tentang manusia. Secara umum kita itu punya yang namanya pengetahuan, dan sumber pengetahuan kita itu paling tidak ada 3. Ini secara epistemologis, kalau kita bicara pengetahuan kita, sumbernya ada 3. Yang pertama, kita dianugerahi oleh Allah itu yang namanya indera. Nanti indera ini melahirkan pengetahuan yang indrawi, yang empirik, yang kemudian bisa kita bahasakan dengan ilmu atau sains, nanti produknya. Metode yang dipakai nanti juga metode yang empirik, ya. Ini ilmu, sains. Kemudian Allah juga memberikan kepada kita akal. Ini memproduk pengetahuan yang namanya filsafat, yang sifatnya rasional. Kemudian di samping indera, akal, di sana juga ada yang namanya wahyu. Ya, wahyu ini nanti memproduk agama. Nah, ketiga hal ini, indera, akal, wahyu, ini 3-tiganya ini penting. 3-tiganya ini saling melengkapi. Ya, dan mempunyai area masing-masing. Ya, diharapkan tidak ada overlapping antara ketiga hal ini. Kita butuh 3-tiganya. Makanya kalau perdebatan dalam khasanah filsafat klasik, misalnya ada aliran empirisme yang kemudian mereka secara tegas mengatakan pengetahuan kita bersumber hanya dari indera. Ada rasionalisme yang sebaliknya mengatakan pengetahuan kita yang pertama dari rasio, dari akal. Ya, maka dalam kehidupan nyata pasti kita nggak bisa hitam putih. Pasti kita akan cenderung untuk lebih kepada kritisisme atau yang memadukan antara indera dengan akal. Immanuel Kant misalnya punya terobosan tentang itu. Nah,
Sekali lagi, indra, akal, wahyu, ini 3 kekuatan yang dimiliki oleh manusia dan 3-tiganya ini harus proporsional dan harus diberikan peluang. Ketika salah satunya kemudian disingkirkan atau tidak dipakai, maka yang terjadi kegaduhan, yang terjadi blunder. Ya. Begitupun ketika misalnya kita menyoroti, ketika kita menyikapi sesuatu yang sifatnya indrawi, maka harus proporsional, itu harus dengan kacamata empirik. Sebaliknya, kalau itu informasi yang dari wahyu, maka jangan diukur dengan eksperimen, dengan percobaan langsung. Dan ini yang sering bikin blunder seperti itu. Kita melihat hal yang empirik dengan kacamata wahyu, melihat produk wahyu dengan kacamata yang empirik. Ini overlapping yang menimbulkan kegaduhan. Kayak misalnya kalau kita berikan contoh di lapangan, misalnya yang namanya skill membuat makanan yang enak, masak, dan ini kan hal-hal yang sifatnya empirik. Maka secara secara guyonan kita bisa sampaikan, ibu-ibu kalau misalnya sampean mau belajar masak atau mau bikin soto yang enak, itu yang harus dibuka itu tentu kan nggak ini toh. Kalau misalnya sama belajar masak kemudian buka kitab Sahih Bukhari misalnya, ini ya nggak ada di sana, nggak ada. Kalau pengen belajar resep masak yang enak tentang soto Sokaraja atau tentang bakso, tentang apa, ya carilah resep di buku-buku atau di majalah-majalah yang resep masakan kan gitu kan. Tapi sekali lagi ini tidak ekstrim dalam arti kalau secara religius kita sering diomongi sama bapak-bapak kiai kita bahwa ibu-ibu kalau misalnya mau masak yang enak, tolong berdoa penting, ya, berdoa penting. Tapi yang namanya doa tentu tidak bisa merubah yang tadinya nggak pedas jadi pedas, nggak bisa. Itu hal yang empirik sifatnya. Ya, atau kalau masak keasinan tentu nggak bisa kalau dinetralisir dengan doa sapu jagat, itu nggak bisa. Oke. Sebaliknya, hal-hal yang sifatnya menjadi area khas wahyu, karena gini nanti. Oke, yang indrawi memproduk sains, yang akal nanti ada filsafat, yang wahyu itu khas agama, dan ajaran agama, ini ada sebagian yang nanti nuansanya empirik, itu juga ada, ya, yang rasional juga ada, dan ada yang khas agama. Kalau dalam bahasa agama itu tauqifi itu memang given, produk dari langit. Ya. Bukan diukur dengan akal, apalagi dengan eksperimen. Ini ada yang khas. Artinya saya nggak menafikan ajaran agama yang empirik juga banyak. Kayak misalnya ada ajaran dalam Islam, satu hal an-nazafatu minal iman misalnya, kebersihan sebagian dari iman, itu jelas kita yakini itu. Ya. Tapi yang pengen saya katakan adalah bahwa agama punya ajaran yang itu khas, itu menjadi wilayahnya agama. Dan yang lain nggak usah ikut-ikutan deh, gitu, bahasanya begitu. Sebetulnya Ibnu Tufail punya pemetaan yang bagus tentang ini dengan kisah Hayyu bin Yakdhonnya, nanti pada saatnya kita bisa kaji lebih lanjut. Tapi secara singkat saya pengen sampaikan, kayak misalnya gini, di dalam agama kita ada ajaran-ajaran tentang ritual peribadatan, satu itu. Yang namanya ritual peribadatan tentu ini bukan areanya indra, bukan areanya akal untuk ngotak-atik itu. Maka Kanjeng Nabi itu ketika bersabda tentang sholat misalnya, beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalian sholatlah seperti saya sholat. Jadi lihat saya sholat, tirulah, kan gitu kan. Nah, kenapa saya sholat begini? Ya karena Tuhan ngajari saya begini, kan gitu. Jadi tata cara sholat, tata cara puasa misalnya, ya. Sholat misalnya, kita nggak bisa kemudian ngotak-atik kenapa orang ruku kok seperti itu, kenapa sujud kok seperti itu. Ini sama kalau kita lebih moderat, lebih terbuka,
Kadang ada guyonan teman-teman itu lewat di sebuah gereja, terus di dalam gereja umat Kristen mereka membaca nyanyian-nyanyian religius mereka, terus kita bilang beribadah kok nyanyi-nyanyi misalnya. Itu kita nggak bisa mengolok-olok seperti itu. Kalau memang Tuhan mereka mengajarkan, Nabi mereka mengajar, Rasul mereka mengajarkan ibadahnya dengan cara itu, ya sudah, itulah peribadatan. Kita nggak bisa memprotes itu. Ya sama kayak misalnya kita bicara puasa. Puasa dalam Islam itu kan menahan hal-hal yang membatalkan mulai dari subuh sampai maghrib. Ya. Ente nggak bisa bertanya kemudian kenapa subuh sampai maghrib? Bukankah lebih manusiawi dalam tanda kutip misalnya kita bisa sampaikan, kalau sejalan dengan ayat Al-Quran kan waja'alnal laila libasa, waja'alan nahara ma'asya, ya, malam untuk istirahat, siang untuk bekerja. Kenapa puasanya kok tidak maghrib sampai subuh misalnya, atau asar sampai subuh? Itu kan lebih enak. Ya, ini otak-atik kita. Ya sudah, secara tauqifi itu sudah produk langit seperti itu, ya kita terima, tinggal kita laksanakan. Sholat juga begitu. Ini sekaligus juga jawaban untuk teman-teman para pelajar filsafat yang kadang-kadang berpikir nakal. Kaum substansialis misalnya, ya dulu ada beberapa cerita ketika misalnya bulan Ramadan di sebuah kampus PTKIN, ada beberapa mahasiswa filsafat misalnya mereka siang hari tidak puasa dan mereka makan nyantai di warung, ngopi, ngerokok. Ketika ditanya, ente kok nggak puasa? Saya sedang puasa, tetapi puasanya substansialis misalnya. Jadi substansi puasa itu adalah menahan diri, al-imsak. Saya sudah menahan diri, ini prosesnya. Nah, kalau peribadatan kita nggak bisa berpikir parsial seperti itu. Itu saya bilang yang berpikir seperti itu mungkin karena sistematika berpikirnya belum tertata. Peribadatan itu given, memang teknisnya dari sono. Kanjeng Nabi ngajarin kita puasa itu begini dari jam sekian sampai sekian, sudah itu kita laksanakan. Gak bisa diprotes, gak bisa diotak-atik seperti itu. Ini, jadi intinya indera, akal, wahyu, ya, sains, filsafat, agama, ini 3 kekuatan yang kalau kita kelola dengan bagus, maka pasti kita akan bisa bisa memanage keberagaman kita bisa memformulasikan keberagaman kita dengan bagus. Kritik untuk umat Islam salah satunya adalah karena mereka kurang memberikan porsi kepada rasio misalnya. Ini dikritik umat Islam sehingga mereka notabene ketika belajar memahami agamanya adalah tekstual, kaku, ya, radikal dalam tanda kutip nanti. Atau kritikan berikutnya, ilmu pengetahuan kurang berkembang di dunia Islam. Karena apa? Karena mereka sisi empirismenya kurang digarap. Nah, maka ini pemberian porsi yang tepat inilah yang diharapkan nanti bisa membentuk pemahaman kita tentang agama. Jadi kalau dalam Islam begitu, ya, tetap ada area indrawi, tetap ada area rasional, tetap ada area yang itu given. Ya, di samping peribadatan tadi yang khas agama misalnya tentang informasi tentang ini, hal-hal yang gaib dalam tanda kutip, kehidupan di akhirat misalnya. Bahwa alam barzah, ada alam yang namanya alam barzah, nanti kita telah mati masuk alam barzah, alam kubur, di sana ada siksa, ada nikmat. Ya, itu kita imani. Dan kita nggak perlu untuk membuktikan itu kemudian, ya kayak teman-teman saintik itu kemudian mengadakan memasang alat shoot kemudian di kuburan untuk memantau yang terjadi di sana. Itu yang terjadi ya trouble pasti, karena memang itu beda dimensi, ya, beda area yang sementara ini memang sains kita nggak bisa nembus ke sana. Ya sudah, kita cukup mengimani itu. Jadi hal-hal teknis yang terjadi di sana, ya sudah kita cukupkan dengan modal iman.
Oke, jadi itu positioning antara ilmu filsafat dan agama. Ini sekaligus untuk bisa kita memahami bahwa di dalam realitas kehidupan kita, umat kita, para pemikir kita, itu hampir semuanya kan berlomba mencari kebenaran. Ya, dan filsafat ngajari kita itu. Nah, ini ada satu realitas di mana kita bisa membaca di dunia Islam itu ada beberapa jalan kebenaran dan potretnya ada. Artinya ada beberapa versi lah orang. Ini nih mohon bisa kita pahami, artinya kita berpikir komprehensif, berpikir luas. Yang pertama ada teman-teman kita yang sifatnya literalis tekstual. Mereka memahami kebenaran sebagai sesuatu yang literal dan tekstual. Artinya kalau penganut jalan ini seringkali memahami ajaran agama berdasarkan bunyi dan makna teks secara lahiriah. Teks suci, kitab suci. Jadi mereka berpikirnya sederhana. Dalilnya mana? Secara teks. Hadis sahihnya ada enggak? Dan itu dipahami secara lahiriah. Ini tekstual. Ini kalau saya bilang, nalar ini nalar yang sederhana, mungkin bisa saya analogikan bahwa jalur ini ibaratnya itu kayak orang kalau mau bepergian ke luar kota itu lewat jalur tol yang bebas hambatan, pokoknya dia pengen cepat. Makanya slogan-slogannya biasanya dimunculkan oleh mereka, kaum Puritan biasanya, kembali kepada Quran dan hadis, kemudian yang penting Qurannya bagaimana, hadis sahihnya bagaimana, ya nggak usah diotak-atik dan lain sebagainya. Di samping itu ada pihak-pihak yang memahami jalan kebenaran itu dengan jalan rasional empirik. Ini para filosof. Jadi para penganut paham ini, mereka tidak hanya mengandalkan makna-makna lahiriah dari teks kitab suci, tapi mereka menggali lebih dalam. Ya, mereka bahkan kadang memakai takwil, ya menggali makna yang ada di balik teks. Dan prinsip yang mereka dengungkan adalah sebagian besar dari ajaran agama dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Inilah para filosof, ya mereka berpikirnya rasional. Mereka tidak terima kalau apa yang mereka yakini hanya sebatas ini loh informasinya dari Quran seperti ini, tapi mereka harus gali itu, harus backup itu dengan argumentasi-argumentasi yang rasional sifatnya. Ini ibaratnya kalau yang pertama tadi penempuh jalan tol bebas hambatan, yang kedua ini kalau orang melakukan perjalanan itu dia butuh tantangan-tantangan sehingga kadang-kadang mungkin mampir off-road kemana untuk kemudian kembali ke jalan yang awal tadi. Dan ada jalur lain di samping tekstual, di samping rasional, ada jalur spiritual, jalur mistis. Ini kaum sufi, jalur hati, jalur batin. Petualangan yang mereka tawarkan tentu lebih dibandingkan yang kedua tadi. Ini kalau saya ibaratkan orang kalau mau mengadakan perjalanan, misalnya dari Surabaya ke Jakarta, kalau tekstual itu lewat jalan tol, kalau para filosof lewat jalur biasa tapi kadang mampir mungkin ke mampir off-road ke gunung dan ke tebing dan lain sebagainya, tapi tetap nanti sampai. Yang jalur spiritualis ini jalur mereka lebih menantang karena perjalanannya mereka tempuh dengan naik kapal selam. Jadi laut kita tahu lebih ruwet kan begitu. Oke. Tapi tiga-tiganya ini jalan kebenaran. Tiga-tiganya ini insya Allah bisa membuat kita sampai ke sana. Asalkan prosedur dan protokolnya dipenuhi, kan begitu. Nah, biasanya gini, saya bilang kalau tekstualis yang berhasil adalah tekstualis yang luwes dan tidak kaku, rasionalis, spiritualis yang bagus adalah spiritualis yang tidak sombong, kan begitu, ya. Rasionalis juga begitu. Artinya tetap ada protokol, ada prosedur yang harus dipenuhi. Inilah
spirit utama filsafat mencoba memahami proses-proses pencarian jalan kebenaran ini. Dan di dalam dunia Islam, real ada tiga-tiganya dan kita menghargai semuanya. Yang terpenting adalah kita harus terus evaluasi. Ketika kita menjadi literalis tekstual, maka tadi tetap harus ada keterbukaan. Kita nggak boleh berpikir sempit, kita harus berpikir luas dan lain sebagainya. Ketika kita rasionalis, maka bukan hanya akal kita menjadi sumber pengetahuan, tapi di sana dimensi-dimensi lain. Begitupun spiritualis. Kita harus ingat bahwa spiritualitas itu sesuatu yang ruwet, sesuatu yang dalam, dan itu standar-standar khusus yang ada di sana. Oke. Kemudian yang berikutnya gini, saya pengen melihat yang namanya Islamic Studies atau dirosat Islamiyah. Sebetulnya filsafat Islam itu ada di mana sih? Ya, posisinya. Sehingga kalau kita sudah bisa memetakan ini, nanti kita bisa bicara finally tentang urgensi atau kenapa kita harus belajar filsafat. Kenapa di PTKIN harus ada yang namanya filsafat Islam. Jadi Islamic Studies yang notabene memakai piranti-piranti yang namanya piranti rasional atau akal atau nalar rasional, itu paling tidak ada beberapa bidang. Yang pertama kita kenal yang namanya ilmu kalam. Ada yang pakai term teologi Islam. Ini kalau nuansa rasionalitas dan kebarat-baratannya muncul ada teologi. Kalau ilmu kalam ini notabene masih Arab-Araban lah gitu kan. Nanti kalau ilmunya bicara ilmu tauhid atau ilmu akidah itu berarti rujukannya nanti lebih kepada Al-Quran kan gitu. Ya, tapi intinya ilmu akidah, teologi Islam. Kemudian di sana juga ada yang akrab dengan filsafat namanya tasawuf. Ada juga yang kadang bersinggungan dengan filsafat di dunia syariah, dunia hukum itu namanya usul fikih. Terus bedanya apa sih antara pelajaran atau bidang-bidang ini? Di rosat kajian-kajian ini. Ada sebagian yang menyamakan antara filsafat Islam dengan ilmu kalam. Jadi ketika filsafat Islam itu apa? Ya ilmu kalam itu. Ya sebetulnya tidak sesimpel itu. Jadi bisa kita bedakan dari beberapa sisi. Yang pertama kalau dari si metodenya, kalau filsafat Islam, itu sifatnya rasional empirik, ya berpikirnya rasional, dan juga di backup dengan empirisme. Kalau ilmu kalam, itu dialektik, jadali, ya, dialektik. Kalau tasawuf itu intuisi, ilham, riyadhah. Jadi metode yang dipakai itu. Kalau bedanya rasional dengan dialektik itu apa sih? Kalau dialektika itu lebih biasanya sebagai apologi. Contohnya, misalnya kalau kita pahami ilmu kalam itu definisi utamanya yang paling simpel adalah ad-difa' anil aqaid ad-diniyah bil adillatil aqliyah. Jadi argumentasi rasional al-adil al-aqliyah dalam ilmu kalam itu digunakan untuk ad-difa', untuk mempertahankan diri, apologi. Nah ini ya. Jadi kalau ilmu kalam itu melangkah dari satu keyakinan untuk kemudian keyakinan itu di-backup dengan argumentasi rasional. Nah kalau filsafat, ini memang rasional murni. Jadi ilmu kalam ini sifatnya apologis, makanya dialektis dia itu. Ya. Nah kalau filsafat Islam itu tidak. Itu memang, kalau filsafat secara umum, cuma nanti prakteknya kalau dalam ranah filsafat Islam, ada nuansa-nuansa dialektis juga. Tapi secara umum sebetulnya, mereka mencoba mengikuti Aristoteles, mengikuti Plato, Socrates, dan teman-temannya untuk mencoba berpikir jernih, berpikir rasional murni, kan itu kan. Nah, ini bedanya dengan ilmu kalam. Kalau tasawuf, bukan rasio, bukan indera, tapi tasawuf mengandalkan intuisi, mengandalkan ilham. Nah, dasar argumentasinya juga beda antara mereka. Kalau filsafat, itu dasarnya dasar logika rasional. Kalau ilmu kalam,
Nanti paduan antara logika rasional dengan logika akli dan nakli. Makanya ilmu kalam tetap ada paduan nanti ayat-ayat kitab suci itu. Sementara kalau tasawuf, itu dia bermain zauk, rasa, mainnya hati. Ini bedanya. Kalau objek kajiannya memang hampir sama antara tiga bidang ini, hanya filsafat nanti lebih luas. Karena filsafat bicara tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Kalau ilmu kalam bicara tentang khusus akidah, keimanan. Kalau tasawuf bicara tentang kaitannya dengan Tuhan. Nah, kalau bicara tentang fungsinya secara aksiologis, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau dalam filsafat, rasio ya ini digunakan secara universal sebagai media untuk mengenal Tuhan. Sementara dalam ilmu kalam lebih tegas, bukan hanya sebagai media, tapi sebagai backup, ad-difa, yang mempertahankan akidah keimanan dengan argumentasi rasional. Sementara kalau tasawuf kembalinya tadi, bukan rasio, bukan indera, tapi lebih kepada zauk, rasa atau hati, yang sebagai media untuk mengenal Tuhan. Maka dari sini kita bisa lihat, ya kita kaitkan dengan jalan kebenaran tadi. Ya, tasawuf sebagai jalan kebenaran sudah pasti ada rasionalis, supranatural, suprarasional, ya, atau spiritualis kita bilang. Ya, ilmu kalam dan filsafat ini notabene rasionalis. Nah, nanti kalau kita kaji satu lagi yang namanya usul fikih. Usul fikih itu metodenya banyak, dia pakai metode yang rasional, tapi bidangnya bidang hukum Islam. Nah, inilah yang membackup banyak tekstualis itu di ranah dirasat Islamiyah. Jadi pada intinya saling melengkapi bidang-bidang dirasat Islamiyah ini, sehingga semuanya penting. Makanya kita tahu di PTKIN itu kalau yang jurusan Fakultas Agama itu, ya biasanya kalau yang rasional presentasinya biasanya ya itu pemikiran Islam, ya ada ilmu kalam, ada tasawuf, ada filsafat. Nanti juga kalau di fakultas yang lain ada tarbiyah, ada hukum Islam, ada dakwah dan lain sebagainya. Oke, jadi secara umum begitu. Kemudian nanti pada saatnya kita bicara tentang urgensi, tentang pentingnya kita belajar filsafat Islam, sekaligus untuk memposisikan lebih manis, lebih enak, bagaimana sih sebetulnya positioning yang bagus tentang filsafat Islam ini. Tapi untuk kesempatan kali ini sampai di sini, sampai jumpa dan selamat membaca lebih banyak. Ya, mudah-mudahan 1-2 poin ini menambah wawasan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.